Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya yang pada konten ini masih membahas materi yang sama dengan konten yang kemarin, yaitu memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Yang kita bahas yaitu strukturnya. Teks biografi dan teks rekon itu memiliki struktur yang sama. Yang pertama, orientasi, merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Baru struktur yang kedua itu masalah atau peristiwa atau kejadian, berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi, merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada, boleh tidak ada. Nah, ini saya beri contoh teks biografi Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Silakan kalian pindai kode QR-nya ataupun bisa kalian kunjungi halamannya yang saya ketik warna biru. Bisa juga kalian baca halaman 119 buku paket Cerdas, Cergas, Berbahasa, dan Bersastra Indonesia untuk SMA kelas 10. Dari contoh teks biografi Ki Hajar Dewantara yang sudah kamu baca, yang sudah kamu simak lewat memindai QR maupun lewat halaman yang sudah saya cantumkan di awal, atau bisa dengan membaca di buku paket Cerdas, Cergas, Berbahasa, dan Bersastra Indonesia. Di situ terdapat 10 paragraf yang akan kita identifikasi strukturnya. Nah, orientasi itu adalah pada paragraf 1 dan 2. Berisi pengenalan Ki Hajar Dewantara secara umum seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikannya. Sedangkan struktur masalah atau peristiwa kejadian penting itu terdapat pada paragraf 3-9. Berisi permasalahan hidup atau kejadian penting, peristiwa yang pernah dialami oleh Ki Hajar Dewantara seperti kiprahnya sebagai jurnalis, pengasingannya, pergerakannya politiknya, dan kiprah pasca kemerdekaan. Sedangkan paragraf yang ke-10 ini merupakan orientasinya. Tahap ini adalah bagian penutup atau simpulan berisi mengenai pandangan dan pemikiran penulis terhadap si tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Kaidah penggunaan tanda baca itu terdapat dalam PUB, yaitu Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, yang saat ini dapat kalian temukan dalam bentuk cetak, buku elektronik, aplikasi maupun daring atau online.
Nah, di dalam PUB tercatat tidak hanya menyangkut kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Dalam materi teks biografi ini terdapat kata serapan. Ya, kata serapan ini ada 4. Yang pertama dengan adopsi, 2 adaptasi, yang ketiga penerjemahan, dan yang keempat kreasi. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah adapsi. Adapsi yaitu penyerapan kata asing ke bahasa Indonesia dengan cara mengambil secara utuh. Artinya secara utuh berarti tanpa perubahan. Contohnya kata plaza, film, supermarket. Terus misalnya di bidang hukum ya de facto, status quo, ad hoc. Ini juga terdapat dalam pembelajaran PPKN. Berikutnya adalah yang kedua yaitu adaptasi. Kalau adaptasi itu penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan penyesuaian. Artinya penyesuaian ini bisa penyesuaian dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk imbuhan. Contoh kata subjek dalam bahasa Indonesia adalah subjek, ya, C-nya dihilangkan. Standar, T-nya dihilangkan. Ini adalah penyesuaian dalam ucapan. University menjadi universitas, tidak ada di dalam bahasa Indonesia tidak ada akhiran T, yang ada adalah tas. Universitas menjadi universitas. Efektif menjadi efektif. Berikutnya adalah yang ketiga penerjemahan. Kalau penerjemahan ini penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan menerjemahkan. Misalnya kita mengambil dari kata-kata asing atau kata daerah, kemudian kita terjemahkan. Contohnya up to date menjadi mutakhir, efektif menjadi tepat guna, start point menjadi titik tolak. Yang terakhir yaitu kata serapan kreasi. Kata serapan kreasi ini penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, penerjemahan. Contohnya kata live dan langsung. Kata ini dalam pemakaian sehari-hari masih bersaing. Contohnya kalau kalian lihat di pertunjukan TV itu ada yang menuliskan live, ada juga yang menuliskan langsung. Itulah yang namanya kreasi. Demikian penjelasan saya, semoga kalian paham. Untuk konten berikutnya, Ibu akan membahas kebahasaan yang digunakan di dalam teks biografi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.